belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan hewan itu ada dua, terbagi atas dua. Yang pertama ada yang namanya fase embrionik, dan yang kedua adalah fase pasca embrionik. Oke, kita ke fase embrionik dulu. Jadi di fase embrionik ini tahap awalnya adalah zigot. Zigot ini pertemuan antara sel sperma dan sel telur akhirnya membentuk yang namanya zigot. Ya. Kemudian dari zigot ini melakukan pembelahan. Akhir terjadi pembelahan di situ, pembelahan sel zigot ini menjadi dua, terus 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 dan seterusnya sampai membentuk 64 sel. Jadi kurang lebih bentukannya seperti ini. Sampai banyak sel ya. Nah, ketika tahap sudah mencapai 64 sel dari 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, sampai 32, sampai dengan 64 sel. Nah, ini bentukannya adalah morula. Jadi namanya sudah berbeda. Dari zigot, membelah menjadi morula. Oke, tahap morula. Terus, setelah tahap morula, morula ini dari kata moru ya. Moru tuh murbei, arbei. Jadi ya bentukannya seperti buah arbei seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada kalian dengar orang hamil anggur, hamil yang langsung keguguran terus hanya membentuk hamil anggur. Jadi tahapannya hanya sampai sini. Ketika sampai di tahap morula akhirnya keguguran seperti itu. Itu hamil anggur ya. Terus dari tahap morula kemudian dia berkembang menjadi yang namanya blastula. Jadi bentukannya seperti ini. Kalau lebih ya. Sel-sel tadi membentuk lingkaran, terus menyisakan ruang kosong di dalamnya. Ruang kosong. Jadi yang ini namanya blastula, tahap blastula. Ruang kosong ini namanya adalah blastosol. Blastosol dari kata coel, sol ya, sol. Kata coel artinya rongga. Itu. Kemudian setelah tahap blastula, ada yang nama lagi tahap gastrula. Gastrula ini si blastula membentuk lekukan. Jadi lekukannya begini. Jadi yang tadinya bulat, ini dia membentuk lekukan seperti ini. Nah, ini. Gitu. Membentuk lekukan. Ini yang namanya tahap gastrula. Seperti itu. Ini tahap gastrula. Kemudian yang terakhir adalah tahap organogenesis. Jadi di tahap ini sudah membentuk beberapa macam organ. Nah, jadi sudah membentuk organ ini, organ itu. Di organ sampai terbentuk di organisasi sampai terbentuk ada organ ini, ada organ itu. Nah, sekarang misalnya kita gambarkan ini ya. Ini gastrula. Oke, udah. Jadi nanti ada yang seperti ini. Mulai membentuk organnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam lapisan. Lapisan paling luar itu namanya adalah ektoderm. Kemudian yang bagian tengahnya ada yang namanya mesoderm. Terus bagian dalam ini namanya adalah endoderm. Nah, lapisan ektoderm ini yang paling luar ini akan membentuk atau berkembang menjadi rambut, menjadi kulit,
terus sistem saraf, dan sistem indera. Terus lapisan mesoderm atau bagian pertengahan ini dia akan berkembang menjadi otot, terus menjadi rangka atau tulang, terus dia juga berkembang menjadi alat reproduksi, dan peredaran darah, serta alat ekskresi. Oke, jadi di bagian tengah ini nanti akan membentuk itu. Terus bagian dalam itu akan berkembang menjadi alat pencernaan dan pernapasan. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih tahap embrionik adalah seperti ini sampai dengan tahap oogenesis. Kemudian sekarang kita masuk ke fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik berarti setelah embrio, setelah organogenesis. Tuh. Oke, di fase pasca embrionik ini ada terjadi metamorfosis ya. Jadi setelah berkembang akan terjadi yang namanya metamorfosis. Gitu. Ada yang namanya metamorfosis. Ada yang holometabola dan ada yang hemimetabola. Jadi metamorfosis itu ada holometabola atau metamorfosisnya sempurna. Nah, ini biasanya terjadi di kupu-kupu ya, dari telur terus ulat, telur ulat kepompong baru kupu-kupu. Nah, ini biasanya terjadi di kupu-kupu atau nyamuk juga. Sedangkan yang metamorfosis yang kedua ada yang namanya hemimetabola ya. Ini yang tidak sempurna. Ini ya, ngeblur ya. Aduh. Oke. Ini yang tidak sempurna. Jadi contohnya apa? Contohnya belalang ya. Contohnya belalang itu kan dia mulai dari telur terus jadi belalang tuh gambarnya gimana? Gini. Belalang gitu ya. Belalang kecil terus jadi belalang gede, ya kan? Ya gitulah gambar belalang gitu. Jadi ini tidak sempurna karena dari telur langsung membentuk tubuhnya, sedangkan kalau yang sempurna dari telur ke ulat ke kepompong kupu-kupu, jadi terlihat perbedaannya seperti itu. Sedangkan kalau untuk manusia berarti dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Oke, untuk materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kurang lebih seperti